Selamat malam semuanya. Balik lagi sama aku. Kenalin nama aku Cindy Aulia. Kalian bisa panggil aku Cindy. Dan as you can see, in experience aku, data analyst intern at Seeker di MSCB Batch 5. Terus juga Human Capital Analyst di Excel Axiata, MSCB Batch 6. Dan juga IT Business Analyst di Fincon di Magang Mandiri. Dan ini education aku, Bachelor of Science di Presiden University dan Foundation IT Degree di MSU Malaysia. Oh iya, sebelumnya, jadi kan kita dimaksimalin 120 menit ya. Jadi karena slide aku cukup banyak, ada sekitar 26 atau 28. Jadi kalau nanti aku tanya di tengah sesi, usahain untuk nanya secara general dulu, jangan yang sifatnya pribadi, oke? Tanya yang general, terus hmm, pokoknya kalau misal nanti setelah 2 jam ini nggak selesai, berarti materinya akan dilanjuti minggu depan. Oke ya? Semua pertanyaan yang kalian tanya di Slido dan di WhatsApp, semuanya udah aku masukin di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang miss atau kurang dan belum kejawab, silakan langsung tanya aja. Oke? Next, internship preparation. Sebelum magang itu apa aja sih yang harus dipersiapin gitu ya? Karena kan sebagai entry level di magang, kita belum punya pengalaman, belum punya sesuatu yang bisa menonjol untuk dipresentasikan ke HR. Next, seperti yang udah aku bilang kemarin, apa yang perlu di-prepare? Pertama, kita harus define career dan industri yang mau kita jelajahi. Terus juga CV, portfolio, LinkedIn, dan terakhir ada certification dan skill. Sebelum kita apply untuk magang, kita tuh step pertama yang harus persiapin itu adalah role yang mau kita apply, role yang mau kita kuasai, dan juga industri mana sih yang mau kita di industri mana sih kita mau bekerja gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita mau pergi jauh aja, kita juga harus persiapan kan, bawa bawa barang, bawa keperluan nanti sama pergi. Apalagi apalagi kita mau berkarir, pastinya kita harus punya persiapan juga. Nah, kenapa sih em, role dan industri itu benar-benar harus dipersiapin dari awal? Karena kalau misalnya nanti kita bimbang di tengah, itu pun akan lebih susah gitu ya. Kita akan jadi seorang yang kutu loncat gitu, yang mm, misal kayak aku tadi, kayak pertama aku di data analis, kedua di human capital analis. Padahal bisa aja aku di pengalaman kedua itu ngambil data analis lagi, tapi enggak. Aku malah jadi ikut loncat human capital analis. Setelah itu IT business analis. Dan jadinya emang agak kesusahan sekarang setelah fresh graduate gitu. Jadi menurutku itu yang paling penting. Role dan industri yang mau kalian jelajahi. Nah, setiap industri itu juga offer different work cultures, challenge, dan impacts untuk diri kalian sendiri. Misalnya contoh nih, SHR. Magang HR di startup itu biasanya akan lebih dinamis dan serba bisa dibandingkan di perusahaan besar yang sudah terstruktur. Nih, kalau di startup biasanya HR itu cuma satu tim. Satu tim itu berarti tim HR itu menghandle semua role HR, mulai dari training development, learning development, employee relation, bahkan payroll dan HRIS. Itu kan benar-benar yang kayak serba bisa gitu SHR. Padahal di korporat itu setiap setiap bagian dari HR itu mereka punya timnya masing-masing. Jadi kita cukup fokus dengan kerjaan itu. By the way, lagi azan kedengeran ya suaranya? Nggak terlalu, Kak. Iya, Oh, masih Kak. serius nih. Kalau Aku stop dulu ya. Oke, Kak. Kak, Nah, itu ya. Jadi skop magang HR di startup itu pastinya akan berbeda dengan skop magang kerja di korporat kayak gitu. Sama halnya dengan data analis.
data analysis itu di industri FMCG itu juga kan analisis tren penjualan, melakukan forecasting data. Tapi kalau di fintech, di perusahaan teknologi biasanya akan lebih ke customer engagement gitu ya, terhadap aplikasi atau web atau teknologi yang sedang mereka kembangkan gitu sih. Oh ya, by the way, kalian kan dari kemarin pengen banget apply di FMCG ya. Kalian udah tahu belum sih FMCG itu apa? Perusahaan apa? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu? Belum begitu enggak sih, Kak? Fast moving Hmm, consumer goods. yap. Perusahaannya contohnya apa? Ini kayak ini enggak sih Kak? Kobe, Indo-Indo itu. Iya enggak sih Kak? Fast moving consumer goods berarti perusahaannya menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat. Makanan, minuman, peralatan rumah tangga untuk bersih-bersih, sabun, dan sebagainya. Sama contohnya kayak itu Indofood, dia jual Indomie, atau Unilever, dia jual produk pembersih dan sebagainya. Terus juga kayak Mondelez, mereka jual Oreo, atau juga kayak apalagi ya Procter and Gamble. Kalau kalian tahu itu salah satu perusahaan terkemuka juga di dunia. Nah, karena FMCG ini fokusnya ke customer, mereka biasanya akan bekerja lebih fokus ke peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan em, dibandingkan apa ya? Intinya mereka lebih fokus ke penjualan lah. Jadi keseluruhan penjualan dari oops. Nah, terus kalau misalnya kita sekarang nih, kita kan baru mau magang. Gimana sih caranya kita untuk tahu role apa sih yang cocok untuk kita, tahu industri mana sih yang cocok untuk kita gitu kan. Nah, caranya adalah self-awareness, explore, dan research. Self-awareness ini salah satu bagian yang paling penting ya sebelum kita memulai apapun. Kita harus tahu diri kita itu orang yang seperti apa sih. Diri kita tuh lebih suka dinamis atau statis, lebih suka challenge atau slow living, lebih suka kerja sama data atau kerja ketemu orang, lebih suka analisis atau kreatif, lebih suka sesuatu yang challenging atau tidak lah. Terus kayak disesuaikan juga dengan skill. Skill kita tuh ada di bidang apa sih? Skill yang kita kuasai itu sekarang apa sih? Skill yang tertarik untuk kita kembangkan ke depannya tuh apa sih gitu. Terus sesuai dengan values hidup kita juga. Apa sih yang lebih penting untuk kita untuk dalam bekerja itu? Misalkan ada orang yang kerja untuk uh, depends on the salary ya, nyari yang gajinya tinggi atau yang work life balance atau yang fleksibel dan lingkungan kerja yang aman lah kayak gitu. Kita harus tahu, tanya dulu ke diri kita sendiri, kita tuh orang yang seperti apa gitu. Setelah kita tahu, kita bisa mempersempit hmm, role dan industri yang kita mau. Setelah itu bisa explore dan research. Kalau misalnya kalian belum ada kesempatan untuk explore, silahkan riset. Tanya orang-orang di LinkedIn yang posisinya sesuai dengan yang kamu mau. Tanya orang-orang di LinkedIn tentang perusahaan yang kalian incar. Cari di YouTube, cari di TikTok tentang perusahaan dan role yang kalian mencari. Next nih, contoh ya, industry comparison. Misalnya aku adalah orang yang lebih suka challenge dibanding slow living. Berarti udah pasti aku nggak cocok as PNS gitu ya. Nah, terus aku orang yang suka hmm, deadline ketat, tapi aku nggak suka lembur. Berarti aku nggak cocok di consulting. Terus aku orang yang kerjanya 9 to 5 dan bukan orang yang suka kerja fleksibel atau di chat tengah malam untuk ngerjain kerjaan. Berarti aku bukan orang yang cocok di startup. Berarti aku udah tahu nih aku orang yang cocok di korporat. Nah, aku udah mempersempit nih, oh berarti perusahaan yang aku itu adalah salah satu dari korporat. Nanti ini kalian bisa baca di peta ya. Next. Nah,
industrinya sendiri itu ada bedanya masing-masing. Kayak FMCG atau bank atau consulting juga atau e-commerce, retail, manufaktur dan lain-lain. Nah, di sini nantinya tinggal dipersempit aja kita mau jadi dan berkarir di bidang yang gimana sih? Atau misal aku orangnya business oriented, berarti aku lebih cocok yang berhubungan dengan customer. Berarti mungkin aku cocok di FMCG atau di retail kayak gitu. Tinggal di persempit lagi sih ya role dan industri yang kalian mau. By the way, mm, saya ada yang mau ini deh di Astra atau di Unilever. Astra itu bukan FMCG ya. Astra itu dia bukan jual consumer goods, dia jual barang dalam jangka waktu lama kayak otomotif, mobil dan lain-lain. Berarti itu udah beda industri sama Unilever kayak gitu. Oke, di riset lagi saya belum apply. Nah, kalau misal kalian nanti udah apply magang nih, tapi ternyata dapat perusahaan yang gak sesuai sama industri atau role yang kalian mau. Mending kalau menurut aku sih, mending cari yang lain aja sih. Opportunity untuk anak awal magang itu masih banyak, tapi kalau kalian udah salah langkah dari awal, selanjutnya akan lebih susah. Oke. Hmm. Choosing an industry that aligns with your values, learning style, and career vision will help you grow faster and enjoy the work. Jangan sampai nanti di tengah jalan kalian ngerasa, oh beban kerjanya terlalu banyak nih, ini gak gue banget nih. Kayaknya gue gak cocok dari sini kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu di tengah jalan ya. Next, CV. Kalian udah tau lah CV-nya. Ya, seperti yang kalian lihat, ini CV pertama aku. Panahnya kelihatan nggak sih? Panahnya kelihatan nggak? Kelihatan. Ini CV pertama aku dulu magang. Kayak sebenarnya dulu magang tuh aku nggak punya pengalaman apa-apa ya. Cuman kan kampus zaman sekarang tuh semuanya udah punya project masing-masing kan saat kuliah. Nah, itu bisa kamu masukin di CV. Project kamu yang relevan dengan posisi yang mau kamu incar. Misal di HR. HR kan banyak kali kan, tipenya kayak training and development atau employee relation. Mungkin dari training and development tadi, kalian di organisasi atau event pernah handle event training, itu bisa dimasukin juga as project. Oke? Event-event yang berkaitan mm, dengan posisi yang kalian lamar tadi. Karena dulu aku belum punya pengalaman, jadi aku masukin project dan pengalaman organisasi aku yang cukup banyak ini, experience aku, dan jangan lupa certification and course yang menunjang skill aku di posisi tadi. Nah, ini CV pertanyaan pertama aku ya. Nanya deh kemarin di story. Ini CV pertama aku. Tapi ini bukan CV aku yang sekarang, tapi kemarin pas ada rekrutmen proses, ada perusahaan yang minta untuk bikin CV sesuai template mereka gitu. Jadi aku bikin sendiri dan kelihatannya cukup menarik sih. Ini diambil aja poin-poin dan isinya, jadi nggak perlu dilihat dari ATS-nya. Nah, di CV itu untuk anak magang maksimal 2 halaman. Oke, jangan sampai kalian lebih dari 2 halaman karena orang-orang tuh bilang HR itu cuma punya waktu 7 detik pertama untuk melihat apakah kamu suitable dengan posisi yang mereka cari. Nah, gimana sih dari 7 detik tadi kalian itu bisa bikin HR tuh merasa terkesan gitu. Nah, salah satunya yang pertama adalah kalian cantumkan resume, summary yang oke lah. Di summary itu kalian cukup tuliskan kalian sekarang mahasiswa apa, di kampus mana, GPA berapa, GPA optional sih ya. Terus
skill kalian yang relevan dengan posisi tadi itu apa, terus pengalaman kalian yang relevan dengan posisi tadi apa. Dan karena kalian baru pertama kali magang, bisa ditambahin kalian itu orang yang seperti apa sih, segimana willing to learn-nya kalian sih, gitu ya. Jadi nggak perlu yang panjang banget, itu nggak usah, cukup singkat tapi semuanya tuh berisi gitu. Bisa di Zoom nggak sih? Oh bisa, oh bisa, bisa. Kalau aku sih, personal information-nya aku Bachelor of Science. Oke, aku udah lebih dari setahun megang bisnis produk dan data analisis. Sebenarnya udah 2 tahun, 2 tahun sih, tapi aku terus setahun. Terus aku expertise-nya di aplikasi data visualization, Tableau, Power BI, dan Core Studio. Terus data processing, ini semuanya technical ya, technical di data analysis. Kalian input lah technical di HR itu apa, misalnya Microsoft Excel atau HRS atau aku kurang tahu sih. Tools yang dipakai technical di HR apa. Pokoknya kalian tambahkan di situ lah yang kalian udah pernah pelajari. Terus ini aku udah sukses untuk deliver project-project logistik selama magang di Stikten, Excelsior, dan Pincon. Cukup segini aja ya. Jadinya tambahan aku tuh orangnya expert di data, bisnis, dan produk gitu. Nah, hmm, ini aja. Oh, ini. Oh, the experience. Hmm, experience. Nih, the experience, usahain kalian cantumin angka-angka yang bisa diukur oleh HR. Angka-angka yang bisa diukur oleh HR. Oke? Jadi misal nih, aku di Stickline itu bikin geodemographic project untuk clustering 7.243 kecamatan di Indonesia ke 29 cluster. Ini agak lebih teknikal sih, sorry ya. Terus, impact-nya apa? Identify and recommend high potential campaign areas for brand kalian. Gitu. Nah, ini aku juga membuat 4 dashboard dan pakai apa tools-nya. Terus, result-nya apa gitu ya. Ada angka, result, dan tools yang kalian pakai. Angka, result, dan tools yang kalian pakai. Oke? Angka, result, dan tools yang kalian pakai. Take notes of that. Nah, usahain ada angka di setiap ininya nih. Hmm, kalimatnya agar bisa diukur oleh HR tadi. Jadi bukan kayak yang ngawang-ngawang, oh ini gimana mau tahu dia beneran ini atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada angkanya, oh ternyata segini ya impact-nya gitu. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalian kalau zaman sekarang, kalian kalau mau apply di perusahaan-perusahaan besar, of course pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia tuh dipakai kalau kalian apply di pemerintahan aja. Pemerintahan atau BUMN itu ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mau internet perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan besar, of course pakai Inggris. Nah, hmm, di sini aku bikin modul tentang CV dan portfolio. Aku udah rinciin semua caranya, terus strukturalnya. Kalian nanti bisa baca juga di sini. Hmm, Karena kita bisa bahas. Nah, ini salah satu struktur CV ATS. Identity dan contact information. Foto ini opsional ya. Opsional kalau kalian udah profesional baru boleh pakai. Maksudnya kalau sekarang pakai pin nggak apa-apa, tapi harus pakai profesional foto. Summary-nya sampai antara terus professional experience-nya, educational, publicational, achievement, training certification, organization, dan skills. Ini beliau itu dia cuma cantumin kayak gini ya, nggak pakai apa namanya explanation. Karena karena experience-nya itu udah kuat di profesional sendiri. Jadi dia nggak perlu jelasin tentang education, nggak perlu jelasin publication-nya dan lain-lain. Dia cukup tonjolkan di professional experience.
Tapi kalau misalnya kalian nggak punya professional experience-nya, tadi diganti dengan project yang relevan. Oke, project yang relevan, explanation di project tersebut, role kalian apa, dan impact-nya apa untuk teman-teman gitu. Gitu ya. Hmm. Oh iya, eksplanasi itu sebelumnya. Nah, CV aku dulu, aku taruh education tuh di atas project, di sini, di atas ini. Education di atas project. Kenapa? Karena education aku dulu sempat ambil foundation degree di Malaysia kan. Jadi itu lebih penting dibanding project aku selama kuliah tadi. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya case kayak tadi, education bisa ditaruh di bawah setelah project-project penting kalian. Tapi kalau emang project kalian kurang relevan, tapi education kalian cukup relevan, silahkan taruh education. Itu opsional ya. Disesuaikan dengan seberapa penting impact-nya untuk posisi yang kamu lamar kayak gitu. Hmm. Nah, portofolio. Cepetan gak sih aku? Aku kecepatan gak Aman, jelasin? Aman ya? Oke. Aman, Kak. Aman, aman. Aman, Next, Kak. portofolio. Portofolio, bedanya sama CV adalah kalau CV tadi cuman kumpulan tulisan, kumpulan rangkuman dari experience kamu, tapi kalau di portofolio kalian harus cantumin dokumentasi. Oke? Ini aku udah masukin contoh portofolio HR, contoh portofolio data analysis, analis atau visualization, dan ini modul yang tadi. Nanti kalian cek sendiri ya. Yang contohnya portofolio aku dulu. Portofolio ini struktur paling dasarnya aja sih ya. Cover, kalian mau jadi apa? Di sini nih, data analysis, kayak gini. Terus introduction, apa experience apa, education aku di mana, dan skills yang aku punya apa. Terus ini adalah konten karena portofolio aku cukup banyak, sekitar 30-an lembar. Terus dokumentasi, aku dulu magang di Excel, di Earn, kayak gitu. Terus sertifikat, sertifikat yang menunjang posisi kamu. Kalian kalau misal belum punya pengalaman di HR, silahkan ambil course untuk belajar tentang HR gitu. Dan itu bisa dimasukin ke portofolio juga. Work experience, organization certificate aku, dan community experience aku. Kenapa community experience aku di list? Karena community experience aku cukup banyak dan itu tuh nggak menunjang apa-apa di role aku as data analyst. Tapi kalau misalnya itu menunjang karir kalian sebagai HR, silahkan di-explain satu-satu. Silahkan di-explain satu-satu kayak gini ya. Jadi kayak satu event, satu slide, satu dokumentasi, dan explanation-nya apa gitu. Cuman karena aku nggak berimpact ke data analisnya, cuma untuk ngasih lihat aku tuh orang yang aktif organisasi dan komite, maka aku cuma nulis doang. Oke, disesuaikan lagi sama portofolio. Misalkan kalau di HR kan handle event itu kan cukup ini ya, cukup berimpact gitu ya untuk posisi yang mau kalian lamar nanti. Jadi silakan buat satu event itu per slide gitu. Dokumentasinya, explanation role kalian di sana jadi apa kayak gitu. Oke. Nah, ini baru project magang. Keisha, contoh data analis aku di Stickman waktu itu. Karena data analis kan sebenarnya bisa analisis, bisa visualization juga ya. Tapi kalau misalnya, hmm, tapi karena experience analysis aku di Stickman itu cukup sensitif datanya, jadi aku nggak masukin ke portofolio. Jadi aku cuma masukin di data visualization-nya. Kita tuh as data people, kita kan nggak boleh sama sekali ngebocorin data. Jadi jangan sampai data-data yang kita masukin ke portofolio itu salah satu dari hmm, apa namanya ya, konfidensial lah untuk perusahaan gitu ya.
Next, personal branding. Ya, seperti yang kalian selalu lihat orang-orang berseliweran di LinkedIn, karena personal branding zaman sekarang itu cukup ini ya berimpact untuk cari kerja, untuk promosi diri sendiri, untuk sebagai kita tuh mau dilihat seperti apa sih oleh orang lain. Kita tuh mau dilihat sebagai orang yang seperti apa oleh orang lain. Kita mau dilihat hmm, sebagai orang yang hmm, paham di bidang apa gitu ya. Karir kita tuh merujuknya pada apa gitu. Jadi usahain kalau misal di LinkedIn itu untuk posting tentang self development kalian, career development kalian. It's okay kalau kalian cuman kayak aku attend webinar ini nih gitu. Aku attend workshop ini nih, terus aku habis ambil sertifikasi ini, silakan posting di LinkedIn. Silakan posting dan sema usahakan itu linear ya, linear dengan role yang mau kalian injak kayak gitu. Nah, fungsinya adalah meningkatkan visibilitas profesional, mencerminkan identitas dan nilai karir, menarik kesempatan karir, membangun kepercayaan dan kredibilitas, menjadi top leader. Niche itu bahasanya kayak kalau di TikTok tuh kayak kalau kalian data analis kreator, berarti selamanya kalian harus bikin konten tentang data analis kayak gitu. Kayak gitu lah. Jadi kalau misal kalian bisa konsisten dalam niche itu, kalian bisa jadi seseorang yang memimpin dalam niche tadi. Jadi isinya kayak kreator lah di LinkedIn gitu. Tapi dalam posisi dan role yang kalian kuasai. Gitu. Nah, ada Q&A, ada apakah rekomendasi itu penting di LinkedIn? Rekomendasi itu kalau datangnya dari atasan, manajer, mentor, magang itu penting, penting banget. Tapi kalau misalnya datangnya dari orang random, enggak, itu enggak penting menurut aku. Karena mm, atasan, manajer, mentor itu tahu kita tuh bekerja itu kayak gimana di lapangan. Kita tuh orang yang gimana saat bekerja. Jadi kalau misalnya kita dapat rekomendasi dari mereka itu nilai plus banget. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu berarti as profesional kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita rekomendasikan dilihat oleh orang lain. Jadi gak semua orang bisa dengan gampang untuk kasih rekomendasi kayak gitu ya. Terus hmm, pengalaman kakak magang apa terdapat rekrutmen tertutup? Rekrutmen tertutup di setiap perusahaan itu pasti ada. Pasti ada. Cuman gimana sih caranya kita tahu apakah rekrutmen gitu ya? Gimana caranya kita tahu ten- tentang rekrutmen tersebut? Satu-satunya sih koneksi ya. Dulu, aku mau cerita dulu. Jadi dulu aku sempat ngincer di Big Four. Kalian tahu perusahaan Big Four nggak? Deloitte, PwC, Ernst Young, KPMG. Itu salah satu perusahaan Big Four consulting di Indonesia, di dunia malah. Nah, aku ngincer perusahaan tersebut. Jadi, karena aku belum punya koneksi di perusahaan tadi, aku cari orang di LinkedIn yang kerja di sana dengan role yang aku mau, dengan posisi yang aku incar. Jadi nyarinya yang analisis lah, data analisis, tapi dengan nama-nama yang berbeda gitu. Analisis, aku minta koneksi, aku tanya, Kak, boleh Kak aku nanya-nanya dan diskusi kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya mereka ngebolehin, aku lanjut diskusi gitu. Aku lanjut tanya-tanya, kira-kira di perusahaan ini data analis itu kerjanya seperti apa gitu. Hmm, pressure kerjanya kayak gimana, terus rekrutmennya kayak gimana, aku tanya semua yang mau aku tahu. Itu Pak, itu benar-benar kebantu banget gitu. Nah, lama-kelamaan pastinya kayak dia ingat kita nih, anaknya pernah nanya tentang posisi ini, terus pas open recruitment, aku dikasih tahu, ini nih ada open recruitment ini, di, langsung daftar aja gitu di web
Padahal itu belum di apa namanya, belum dipromosiin lah oleh perusahaan, tapi udah ada di webnya. Jadi dia ngasih info silahkan apply di web langsung kayak gitu. Jadi itu ya, koneksi itu penting banget, penting, penting, penting banget. Silahkan cari orang-orang yang bisa ngebantu kalian untuk mm, dapetin role dan industri yang mau kalian apply tadi. Oke, terus itu mm, ya satu-satunya cara adalah nanya ke koneksi kalian di LinkedIn yang kerja di sana. Jangan takut sih, menurutku jangan takut karena orang-orang di LinkedIn itu semuanya profesional. Semuanya orang-orang, aku beranggapannya orang-orang yang baik ya, yang mau membantu. Tapi kalau misalnya emang ada yang nggak membantu, langsung skip aja cari yang lain gitu. Karena biasanya di LinkedIn itu orang-orangnya adalah yang eh gimana? Gue harus bantu dia biar suatu saat dia bisa bantu gue lagi. Biar dia bisa jadi koneksi gue, gitu lah intinya. Jadi pastinya biasanya saling membantu gitu sih. Nah, dari LinkedIn, ini ya, setelah bangun personal branding, silahkan optimalkan profil LinkedIn kalian. Jadi kan kalau di LinkedIn itu kan ada kayak rekomendasi lengkapi profilmu kayak gitu kan. Silahkan diisi semuanya. Mulai dari volunteer, education, experience, bikin postingan, hmm, isilah semuanya lah. Semua yang direkomendasikan LinkedIn itu lengkapi semua profil kalian, optimalin LinkedIn kalian. Jadi kalau misalnya HR yang pakai LinkedIn Premium itu biasanya mereka kalau cari kandidat itu bisa dari LinkedIn-nya. Mereka cari orang yang seperti apa, usianya berapa gitu. Terus misal ya mereka carilah orang-orang yang mereka mau di LinkedIn, tinggal di filter. Nah, apakah nama kita tuh muncul di salah satu hasil pencarian mereka kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita udah berusaha untuk optimalin profil LinkedIn, bisa jadi kita jadi salah satu kandidat. By the way, aku jadi mentor di sini pun aku di reach out sama teman-teman peta karirsnya. Jadi bukan aku yang apply, mereka nge-reach out. Mungkin karena postingan aku juga sih. Mereka jadi tahu dan reach out aku as mentor. Dan nggak itu aja sih, maksudnya banyak offering bahkan dari apa namanya tuh, dari freelancing freelancing di luar negeri pun banyak yang nge-reach out aku. Cuman apakah kalian mau ambil project itu, mau apply di situ itu tetap tergantung kalian. Terus aktif membuat dan membagikan konten. Ini yang kita ada aku bilang ya, posting webinar, workshop, mentoring, atau karir update kalian lah. Terus bangun interaksi dan jaringan. Cari koneksi, terus hmm, ya tanya-tanya lah ke orang di LinkedIn tadi. Aktif untuk interaksi lah, like, komen, dan lain. Terus konsisten dengan niche dan gaya tadi. Oke, certification and skill. Jadi kalau misalnya kalian emang gak ada banget nih yang bisa menunjang CV kalian, kalian bisa coba untuk ngambil certification, skill, or courses gitu ya. Misal di HR itu um, Microsoft Excel, gunanya kan untuk kalau misal di payroll itu pengolahan data karyawan, absensi, rekap-rekap, atau misal kalian belajar interpersonal skill, atau administrasi dan pengasuhan dokumen, dasar-dasar psikologi industri organisasi, dan sebagainya. Nah, nanti silahkan cantumkan skill-skill kalian itu di CV dan portfolio gitu. Atau kalian bisa ngambil certification sih kalau kalian udah cukup bisa gitu ya. Sama aja halnya kayak data analis, belajar Microsoft Excel, SQL, data visualization, data cleaning, critical thinking, dan business side of data. Dan silahkan ambil certification juga Google Analytics, Coursera, SQL, dan lain-lain. Hey. Di sini ada yang mau ditanya terkait bab 1.
Yang mau tanya, Kak? Kak, aku mau nanya, tapi kayaknya ini nggak general, jadi kayaknya aku bakal deliver di WhatsApp, nggak apa-apa kah? Oke. Atau di akhir sesi pun nggak apa-apa. Oke, thank you Kak. Ada lagi? Keisha, mau nanya Keisha? Mama? Aman, Kak. Net. Aman, Kak? Oke. Ah, aku bentar aku butuh 1 menit, 1 menit. Break. Next. Recruitment. Recruitment process. Nah, recruitment processnya apa aja sih? Ini yang general ya. Masih sangat-sangat general. Pertama ada administrasi tes, CV dan portfolio screening, psychotest, assessment test, group discussion, HR interview, user interview, offering contact and sign, onboarding. Nah, tadi ada pertanyaan, buat aku buka dulu pertanyaan. Pertanyaan, oke. Apa perbedaan antara proses seleksi untuk internship, entry level, dan manajemen training di perusahaan multinasional? Hmm. Hmm. Oke. Sebelumnya kalian udah tahu belum perbedaannya dari ketiga itu apa? Internship, entry level, dan manajemen training. Ada yang tahu? So far aku masih belum tahu. Kalau manajemen trainee itu disiapin untuk jadi asisten manajer gitu nggak sih, Kak? Iya, betul. Terus Iya, kalau betul, betul. internship kita magang, terus satunya apa ya tadi Kakak nyebut? Entry level. Itu nggak tahu, kurang tahu kalian. Belum tahu, Kak. Oke. Internship. Internship itu magang kalian sekarang. Entry level itu berarti hmm, kalian pertama kali kerja profesional. Itu bisa jadi after skripsian. Itu maksudnya full time job ya. Entry level itu full time job, bukan lagi intern. Kalau manajemen training, kalian dilatih untuk dipersiapkan untuk jadi asisten manajer atau manajer di perusahaan tadi. Berarti, kalau kalian mau jadi manajemen training, kalian harus jadi fresh graduate. Oke? Manajemen training tidak pernah menerima anak yang masih kuliah. Oke? Jadi, syarat pertama dari manajemen training adalah mereka punya ijazah atau mereka akan punya ijazah saat sebelum memulainya manajemen trainee tadi, kayak gitu. Nah, pastinya proses seleksinya akan berbeda karena di internship itu karena masih awal anak magang ya biasanya simpel aja CV, portfolio screening, psikotes, assessment test, group discussion, HR interview, user interview, baru onboarding. Tapi ini nggak semuanya ada gitu ya. Jadi kayak depends on the company juga, kayak ada yang cuma CV dan portfolio sama HR interview aja. Ada yang CV, portfolio, HR interview sama user interview. Ada juga sampai yang keseluruhan ini semuanya ada. Tergantung perusahaannya itu susah apa sih masuknya. Perusahaannya itu sebesar apa dan sesulit apa dan demand-nya tuh sebanyak apa kayak gitu. Nah, kalau entry level itu biasanya keseluruhan ini mereka udah ada entry level karena mereka udah persiapan untuk full time job gitu kan. Tapi kalau manajemen training dia bahkan bisa lebih banyak dari karena mereka harus dipersiapkan as leader, mereka harus bisa memimpin, mereka harus bisa kolaboratif. Berarti nantinya akan ada hmm, presentation test dari case study yang dikasih oleh user. Biasanya itu sih tambahannya.
presentation. Terus juga pasti ada medical check up kayak gitu. Oke? Nah, apa sih yang biasanya HR cari di setiap stage of recruitment? Nah, di CV, portofolio, dan LinkedIn screening, pertama format CV rapi dan mudah dibaca, terus fokus untuk menambah pencapaian, pengetahuan dengan posisi yang dilamar, skill teknis dan tools yang sesuai, yang portofolio aktif dan jelas, LinkedIn aktif, headline, dan summary mencerminkan tujuan karir. Bonusnya aja ada rekomendasi 200 nih magang sebelumnya. Ini kayak semua yang udah aku bahas sebelumnya. Kalau di HR interview, itu basicnya sama aja sih interview, tapi kalian harus jawab dengan metode STAR. Kemarin ada nanya juga metode STAR itu efektif atau enggak? Sangat-sangat efektif. Bahkan aku pernah rekrutmen di Philip Morris International, kalian tahu, itu Sampurna, salah satu yang terkemuka juga di dunia. Rekrutmen prosesnya mereka harus record video interview dan semua pertanyaannya jawab dengan metode STAR. Metode STAR itu selain untuk mempermudah kita untuk menyampaikan experience kita sebelumnya, itu juga memudahkan HR untuk tahu gimana kita melalui project dan experience tersebut kayak gitu. Ya, terus tunjukkan motivasi dan pengetahuan tentang perusahaan. Riset sebelum interview, jangan sampai kalian nggak tahu apa-apa. Riset perusahaan itu seperti apa sih, culture-nya itu seperti apa sih, apakah mereka perusahaan yang project manajemennya pakai agile atau project manajemennya pakai waterfall, kan kita nggak tahu kan, itu bisa kalian riset tanya. Terus perusahaannya itu offer apa aja sih ke karyawannya, silahkan riset semua yang kalian harus tahu tentang perusahaan. Dulu aku bahkan pernah baca laporan keuangan tahunan perusahaan, itu sebenarnya lebih teknikal gitu sih, analisis, tapi itu benar-benar sangat membantu aku untuk interview di perusahaan tadi. Pahami lah semua tentang perusahaan tadi, kayak target mereka ke depannya apa, visi misi perusahaannya apa, dan semuanya. Terus komunikasi yang baik, attitude positif, dan sopan. Iya, itu hal basic lah, kalian pasti bisa. Ceritakan pengalaman organisasi atau magang yang bisa diterapkan. Karena masih magang, jadi ambil contoh experience kamu dari organisasi atau kepanitiaan sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian ditanya tentang sesuatu gitu, jadi jangan cuma jawab dari pertanyaan apa yang dilontarin, tapi juga jawab terkait apa namanya? Maksudnya explain juga tentang pengalaman kamu di sana atau penerapan contoh penerapan apa yang ditanya sebelumnya, gimana ya? Contohnya misal kalian ditanya tentang di- kalian tuh kalau di tim itu biasanya sebagai apa sih gitu. Kalian jangan bilang, oh sebagai leader bu, masa kayak gitu doang kan? Itu kan masa nggak menjelaskan gimana saya mau percaya kamu sebagai leader kayak gitu. Tapi kalau kalian jelasin dengan metode STAR, situationnya misal, situationnya saat itu saya diharuskan untuk handle tim project dengan cross department, yaitu sales dan marketing. Tas, tasnya project yang dihandle adalah untuk menganalisis penjualan di bulan ini. Task action, actionnya karena itu saya berinisiatif untuk membagi pekerjaan untuk setiap anggota tim. Itu kan berarti udah kelihatan tuh leadernya. Action dan result. Resultnya adalah proyek tersebut sukses dalam jangka waktu yang ditentukan dan mendapat apresiasi dari manajer kayak gitu. Oke? Jadi setiap jawab pertanyaan seperti itu jawab dengan contoh experience kalian dan pakai metode STAR tadi. Di user interview sama aja. User interview itu kan
yaitu user ya. User itu adalah atasan kalian di tempat magang nantinya. Bisa manajer atau mentor gitu. Tapi pastinya pertanyaan yang ditanyakan akan lebih teknikal gitu. Misal kalau di data analis udah pasti beliau akan nanya peran dan tanggung jawab kalian. Kalian tuh tahu nggak sih pekerjaan ini nantinya akan seperti apa? Ekspektasi kalian terhadap pekerjaan itu nantinya akan seperti apa? Terus mereka biasanya ngetes inisiatif atau cara berpikir kita dalam problem solving. Dan biasanya di sini kalau user interview itu ada study case kayak gitu ya. Bahkan aku dulu pas user interview ada live coding, as data analyst ya waktu itu. Live coding di Word, di SQL, banyak lah. It's bener-bener kita harus prepare semuanya, jangan sampai kita ngangong gitu. Di user, karena mereka lebih teknikal dan kita harus persiapan lebih banyak in technical way. Apa aja yang biasanya dipelajari HR sebelumnya, pastinya mereka akan tanya di sana. Apa yang dipelajari oleh data analyst sebelumnya, mereka akan tanya di sana. Terus mereka akan cek antusiasme terhadap pekerjaan dan divisi yang dilamar, kayak gitu. Terus, hmm, biasanya mereka tuh cuman pengenin aja sih, ngecek kayak, kira-kira kalian bisa nggak sih dan cocok nggak sih di tim kita nantinya, kayak gitu. Apakah nanti kalian akan jadi beban atau kalian bisa lebih proaktif gitu. Nah, kalau assessment test, ya karena assessment test sesuai dengan posisi yang aja sih. Kalau posisi data analis pastinya kayak SQL query, Excel, data cleaning, atau bahkan Python, atau in technical ways, ya banyak coding lah pokoknya. Terus interpretasi chart, grafik, dan insight. Tapi kalau HR biasanya cuma study case simple dan psikotes. Kayak gitu. Nah, tipsnya adalah di CV dikasih PATS, sesuaikan dengan job description yang dilamar, terus aktif untuk improve dan update pengalaman dan skill. Terus jangan lupa jangan bohong. Jangan bohong. Ini benar-benar fatal banget kalau kalian bohong dan jangan sampai eh, kalian kalau ditanya itu nggak tahu tentang experience yang kalian cantumin di CV. Karena biasanya kalau HR dan user interview mereka akan buka CV kita terkait pengalaman kita yang kita cantumin di CV tadi. Gitu. Nah, cara interview, latihan jawab dengan format STAR. Ini penting banget sih ya. Pokoknya kalian coba cek-cek pertanyaan cek-cek pertanyaan di mana? Di TikTok lah pertanyaan-pertanyaan general kayak gitu. Kira-kira apa aja sih pertanyaan yang bakal ditanyain oleh recruiter, kalian persiapin dan latih diri kalian untuk jawab dengan metode STAR tadi. Oke, siapkan jawaban untuk pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik itu contohnya, hmm, silahkan perkenalkan diri kamu gitu. Silahkan perkenalkan diri kamu. Berarti jawabannya jangan, nama saya Cindy, saya fresh graduate di IT. Udah gitu dong, jangan ya. Tapi bisa kayak gini, contoh. Contoh. Hmm, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia Pradila. Saya adalah mahasiswi Information Technology di Presiden University. Saat ini saya baru saja menyelesaikan magang saya di Fincon as IT Business Analyst Intern. Tapi sebelumnya saya juga sudah punya 2 pengalaman magang as Data Analyst Intern dan Human Capital Analyst. Saya juga aktif untuk improve technical skill saya dalam data analysis seperti Looker Studio, Tableau, dan Power BI. Saya juga aktif dalam organisasi, kepanitiaan, dan 6 diantaranya saya sebagai leader dan PIC. Apa lagi ya? Aku udah lupa lagi apa. Sebentar. Hmm, ya kayak gitu lah. Kayaknya intinya kalian jual diri kalian dengan skill yang kalian punya, experience yang kalian punya, dan kasih tahu kayak hmm, apa ya, buatlah HR itu terkesan dengan experience kalian, walaupun kalian masih anak magang ya. Contoh, aku ingat-ingat dulu, dulu magang gimana? Hmm, coba gini ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia, saya mahasiswi
Information Technology di Presiden University. Saat ini walaupun saya belum memiliki pengalaman magang, saya aktif untuk improve skill saya dan menyelesaikan beberapa proyek dalam bidang data analisis. Saya juga aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, baik di luar maupun di dalam kampus. Saya aktif untuk improve skill saya dalam bidang data analisis dan visualization, dan mempersiapkan karir saya untuk belajar lebih banyak melalui program ini. Kayak gitu ya. Itu simpelnya aja sih. Kalian bisa sesuaiin sama diri kalian sendiri. Next, next, next. Ya, research jangan lupa riset. Riset, dan lupa riset, riset, riset. Jangan sampai kalian ngangong kalau ditanya ya. Oh ya, kalau di interview itu, kalian sesuaikan diri kalian dengan hmm, apa namanya, company culture lah. Maksudnya sedikit bohong, nggak apa-apa. Sesuaikan diri kan, misal di job description, dicari orang yang bisa, apa ya, di job description dicari orang yang sebentar, aku nggak kepikiran lagi apa ya contohnya. Job description dicari orang yang apa ya, kasih contoh dong. Misal di job description dicari orang yang hmm, apa ya, udah aku nggak kepikiran lagi, aku lupa lagi. Oh, misal di job description dicari orang yang kolaboratif, tapi kalian nggak sekolaboratif itu. Tapi silahkan jawab tentang kalian yang lebih kolaboratif dalam tim kayak gitu. Iya, dimasukkan aja dengan job description tadi. Jadi sebelum interview baca ulang job description kayak gimana, yang HR cari tuh orang yang seperti apa sih. Terus masukin lah diri kalian ke apa yang HR cari tadi. Terus hmm, hmm, latihan metode STAR dan riset. Oke, kalau di user interview sama aja sih kurang lebih, pahami job desk dan tools yang biasa digunakan. Terus tunjukin gimana kamu problem solving, ceritain project dan magang yang relevan. Terus kalau misalnya user nggak ngomong sesuatu in technical ways tapi kalian nggak tahu, silakan tanya aja, nggak apa-apa. Tunjukin kemampuan kalian belajar. Aku tuh dulu pas user interview pertama kali itu live coding kan. Live coding, tapi aku bilang waktu itu aku kayaknya belum sebisa itu deh. Tapi akhirnya diajarin di interview session itu. Dan surprisingly aku lolos. Padahal aku di situ kelihatan banget aku yang nggak bisa gitu. Tapi aku lolos. Nah, itu kayaknya user cuma pengen lihat aku tuh pengen belajar nggak sih, pengen diajarin nggak sih, atau seseorang yang sombong dan belaga gitu loh, yang nggak mau nerima em, apa namanya, nggak mau nerima insight dari orang lain gitu. Terus tanyain feedback atau insight dari interviewernya. Oh, dulu tuh aku pernah interview di tiket. Di tiket itu, for your information, kayaknya keseluruhan lead-nya itu ini deh, apa namanya ya, masa mereka daily speak-nya English lah. Nah, terus aku interview pakai English, tapi beliau itu bukan yang nanya, kamu tuh orang kayak gimana sih, kamu kalau di project ini tuh kayak gimana sih, tapi beliau itu yang sharing, nantinya kamu kalau di posisi ini kamu akan pegang betul akan handle project yang kayak gini nih, kayak gini nih, kayak gini nih. Tapi beliau nggak nanya apapun sampai akhir. Ternyata beliau itu cuma pengen diskusi sama aku. Kira-kira pandangan aku terhadap project ini tuh apa sih? Kira-kira kamu, kira-kira aku kalau ikut di project itu, kira-kira aku bakal ngapain? Role-nya akan jadi apa kayak gitu. Jadi, user itu pengen lihat, kah?
kita tuh proaktif atau pasif kayak gitu ya. Ya, di prepare aja lah. Karena ya setiap user itu beda-beda, jadi nggak ada yang bisa dipastikan kayak gitu. Terus group discussion. Kalian mau pernah dengar FGD, LGD itu part of group discussion. Nah, di group discussion itu kalian harus tahu role kalian pertama. Kalian mau jadi leader atau mau jadi member atau notulen. Notulen itu yang apa namanya? Yang mensummarize inti dari rapat lah, hasil rapat tadi. Nah, di group discussion itu kalian harus bangun argumen yang logis dan kasih kesempatan orang lain bicara. Jangan sampai egois ya. Di sini recruiter tuh pengen lihat apakah kita seorang kolaboratif atau egois gitu. Terus jangan sampai kan mendominasi, misal ya. Misal, hmm, jadi nantinya recruiter tuh akan ngasih topik. Silahkan kalian bahas tentang topik, hmm, apa ya, contohnya apa ya? Tentang topik AI kayak gitu. Nah, nanti leader pertama akan buka suara. Habis itu dilanjut member, dan notulen itu akan kasih summarize-nya di akhir. Nah, misal satu orang tuh cuma dapat bagian ngomong sekali atau dua kali, jangan sampai kalian lebih tiga kali, empat kali. Karena itu biasanya kalian akan dianggap sebagai mendominasi gitu ya. Karena yang lain cuma punya kesempatan dua kali, kenapa kamu sampai empat kali gitu. Dan jangan sampai kalian memaksakan argumen kalian ke orang-orang. Jangan sampai paksain argumen kalian. Karena di group discussion, harusnya kita tuh open-minded gitu ya. Kita melihat pandangan setiap orang dalam topik tadi gitu. Jadi jangan sampai kalian misalkan hasil meeting itu adalah pemikiran kalian sendiri gitu. Terus tujuannya itu bukan cara jawaban benar, tapi menunjukkan teamwork dan cara berpikir. Gitu ya. Next, psikotes. Bentar. Udah semua belum sih pertanyaannya? Iya sih. Pertanyaannya apa yang biasanya dicari oleh recruiter dalam tahap digital interview? Apakah penggunaan metode STAR cukup efektif? Udah ya. Biasanya HR itu ketika melihat CV dan LinkedIn, kita apa yang paling diperhatikan? Udah ya. Udah, apalagi? Oh ya, aku siapin contoh STAR sih. Contoh jawab pakai metode STAR. Ceritakan pengalaman ketika kamu harus bekerja dalam tim untuk menyelesaikan sebuah proyek yang menantang. Situation. Saat saya menjadi data analyst intern di Sticker, saya ditugaskan untuk membuat dashboard campaign iklan dalam waktu 1 minggu untuk klien penting, yaitu Unilever. Sebutlah kliennya apa. Tasnya, tugas saya adalah mengumpulkan dan memvisualisasikan data dari berbagai platform ke dalam satu dashboard yang mudah dipahami, di mana saya harus menyelesaikan dengan bekerja sama dengan tim sales dan marketing. Action. Saya memulai dengan mengkoordinasikan pembagian peran antar tim, lalu membuat struktur data yang bisa dibaca semua pihak. Saya menggunakan alat bla 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 bla, dan dashboardnya bisa langsung dipakai oleh klien. Result. Resultnya adalah dashboard saya selesai tepat waktu dan digunakan langsung oleh klien dalam presentasi bulanan mereka. Dan feedbacknya sangat bagus dari manajer, sehingga saya dipercaya untuk memimpin pembuatan dashboard berikutnya. Oh ya, metode STAR itu benar-benar ngebantu banget untuk kita menstrukturisasi jawaban kita ya. Misalkan kita mungkin kadang bingung nih, gimana sih caranya hmm, ngasih jawaban yang jelas biar HR tuh paham. Tapi kalau misalnya kita udah punya strukturnya, oh iya, kita bisa mulai dari situation. Dan kita saat itu apa? Tasnya, kerjaan kita saat itu apa? Actionnya, action kita saat itu apa? Dan resultnya apa? Jadi itu kita udah terstruktur nih. Kita cukup fokus ke struktur tadi yang kita harus jelaskan ke HR. Nah, psikotes, guys. Psikotes. Yang nanya di grup tuh siapa sih? Hana ya? Iya, Kak. Hana tahu psimetrik dari mana, Han?
Tadi aku research aja via Google terus di LinkedIn juga. Hmm, ya. By the way, tes psikiatrik itu belum banyak ya di Indonesia. Itu pun yang udah pakai itu perusahaan-perusahaan consulting kayak Accenture atau Ernst Young dan mungkin Unilever itu ada salah satu yang pakai psikiatrik. Karena psikiatrik itu sebenarnya tujuannya sama sih, ngetes psikologi kita tuh orangnya seperti apa dan tapi game base. Kita tuh kayak main game gitu lah di psikiatrik tadi. Nah, jadi karena psikiatrik itu biasanya karena psikiatrik belum merajalela di Indonesia, jadi cuman beberapa company itu aja yang pakai. Dan itu pun nggak dipakai untuk apa namanya, nggak dipakai oleh uh, intern, oke. Jadi biasanya yang pakai ada entry level dan mid train. Tapi kalau kalian mau belajar matrix itu, matrix itu kalian bisa coba untuk belajar-belajar dari game yang bisa ngasah problem solving kalian. Mungkin kayak Simon Says, apalagi ya, lupa lagi tadi nama gamenya. Kalian coba untuk belajar hmm, dari game-game, sorry, sorry. Dari game-game yang bisa mengasah problem solving dan analytical thinking kalian, analytical thinking. Ya. Nah, tes ini tuh sama aja kayak tes psikologi lainnya, itu tuh nggak ada jawaban benar dan salah. Tapi mereka tuh kayak cuman mau tahu kita tuh orang yang seperti apa dan cocoknya tuh untuk posisi apa gitu. Biasanya itu dipakai untuk define nantinya role kita tuh apa. Jadi misal kayak teman-teman manajemen trainee itu kan mereka belajar keseluruhan ya, keseluruhan departemen. Nah, nantinya pembagian tugasnya akan berdasarkan dari hasil simetrik itu. Kita tuh lebih cocok di posisi mana dan pekerjaan apa gitu. Oke, untuk tes psikotes sendiri tuh sebenarnya banyak ya, kayak kalau tes-tes hmm, kayak kalian tahu nggak tes yang kayak kalian lebih suka jadi pemimpin atau lebih suka kolaboratif, pertanyaan kayak gitu lah untuk menentukan itu. Nah, sebenarnya sama aja kayak gitu. Psikotes tuh sama aja kayak gitu, cuman caranya itu dibedakan. Nah, untuk contoh-contoh soal kayak tadi kayak symmetrics atau perbandingan tadi, itu kalian cukup be konsisten aja lah. Maksudnya be yourself aja dari diri kalian sendiri. Dan jangan sampai kalau kalian berusaha untuk bagus-bagusin, tapi jawaban kalian nanti jadi inkonsisten. Karena kalau inkonsisten pastinya nanti akan mengurangi nilai kalian di mata HR kayak gitu ya. Kayak be yourself aja lah. Itu cuma untuk menentukan apakah kalian tuh cocok di role tersebut, apakah kalian cocok dengan visi misi perusahaan begitu. Kalau kalian misalnya mau belajar, mau latihan, itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai jawaban kalian inkonsisten, oke? Sama ratain. Sebenarnya pertanyaan kayak itu kayak dibalik-balik doang sih, tapi dengan kalimat yang berbeda gitu. Nah, ini tes-tes yang udah merajalela di Indonesia, di semua company pasti pakai. Pertama ada quantitative reasoning. Quantitative reasoning itu soal aritmatika, kayak menentukan pola, menentukan hasil perbandingan, kayak gitu. Aritmatika itu pasti ada di semua psikotes. Oke, jadi sering-sering latihan matematika, teman-teman. Terus ada reading comprehension. Reading comprehension itu sama aja kayak di TOEFL sih. Kayak nantinya kalian akan dikasih paragraf, terus nyari jawaban dari isi paragraf tadi, kayak gitu. Nah, deductive reasoning. Deductive reasoning itu premis. Misal ya kalian, kalau misal premis satu, babi adalah haram. Premis dua, steak mengandung babi. Premis tiga, steak adalah haram gitu. Apakah premis tadi itu benar atau salah kayak gitu ya? Itu kalian secara solving harus sering-sering latihan analytical thinking. Analytical thinking itu paling penting.
Next, inductive reasoning. Inductive reasoning itu mencari pola kayak gambar sebelumnya lah. Itu soal-soal gambar-gambar gitu lah. Mencari pola gambar, mencari cerminan gambar, apa lagi ya? Pokoknya terkait gambar. Terus perceptual speed. Perceptual speed itu jadi kalau kalian, aku bisa cara-cara nggak bisa ya? Kalau kalian, jadi ada dua perbandingan gitu. Dua perbandingan, misal huruf A, B, C 101 gitu di kiri. Ntar di kanan tuh A, B, C 102. Tapi kalian harus cepat nentuin kedua kata tadi itu sama atau beda. Kayak gitu ya. Perceptual speed. Sama pencet true, salah pencet false. Jadi dalam waktu yang cepat true, false, true, false, true, false kayak gitu. Terus krapelin. Krapelin sebenarnya sama aja kayak krapelin kertas yang sering kalian lihat di psikotes. Tapi kalau krapelin di software itu kalian cukup pencet aja sih kayak 1 tambah 3 4 kayak gitu. Cepet tapi cepet-cepet banget, cepet banget. Itu benar-benar cepet banget karena itu juga ada waktunya gitu. Aku belum tahu sih hasil tesnya kayak gimana, cuman hmm, ya kan harus cepet lah. Krapelin sama aja kayak krapelin, cuman bedanya di software. Terus graphic analysis. Graphic analysis ini additional aja sih, biasanya buat data analysis ya. Graphic analysis jadi kayak nantinya ada grafik, ada table, terus kalian harus menganalisis apakah pernyataan dari soal itu sesuai atau berapa jawaban dari pertanyaan tadi kayak gitu loh. Tapi ngelihatnya dari grafik dan table. Terus working memory itu kalau di tes Astra itu kayak jadi ada pasangan angka dan huruf. Misal kayak 10 buku kayak gitu. Tapi nanti dikasih lihatnya tuh per slide gitu cepet. 10 buku, 11 kursi, 12 kipas kayak gitu ya. Terus nanti soal setelahnya adalah 12 itu pasangan dari kata apa kayak gitu. Nah, apa lagi ya? Visualization. Visualization itu contoh itu sama aja sih kayak gambar, cuman mungkin agak lebih sulit kayak susun bangunan, bangun ruang, kayak bangun ruang dilipat-lipat, apakah posisinya sama, kayak gitu. Terus penalaran figural, cari gambar yang beda, dan pola-pola bangun. Next, sampai sini ada yang ditanyakan, Kak? Kayaknya aku pas akhir aja, Kak. Hmm, nggak ada ya, aman ya. Oke, next lanjut ke offering onboarding proses. Onboarding proses. Jadi setelah kalian melalui proses rekrutmen yang sangat memakan waktu tadi, kalian bisa langsung onboarding. Tapi kalau kalian ikut program kayak MSIB, magang berdampak, itu onboardingnya tuh bareng-bareng. Jadi banyak temennya. Tapi kalau kalian magang mandiri, biasanya kan cuma kalian doang. Nah, kalau di MSIB tadi, itu kalian nantinya akan ada sesinya sendiri untuk company dan team introduction. Perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa, visi misi perusahaan itu seperti apa, terus struktur divisinya dan lain-lain sebagainya. Nah, working tools introduction ini biasanya langsung sama mentor. Nanti kalian akan dikasih akses ke email kantor, terus platform kerjanya kalian kayak apa, kayak gitu kan untuk misalnya kayak Microsoft Working Space atau dan lain-lain. Terus project dan pro introduction ini pastinya sama tim. Nanti kalian akan dikasih tahu tim kalian tuh ngerjain apa aja, deliverables-nya apa aja, terus ekspektasi mereka sama kamu magang tuh kayak gitu. Nah, mentor introduction. Pastinya nanti kalau kita magang ada mentornya. Kalian silahkan bangun koneksi dan ikatan lah dengan mentor kalian itu. Ngobrol banyak, tanya-tanya. Dan
Karena kan maksudnya satu-satunya orang yang bisa kalian tanya nantinya kalau kalian susah itu mentor. Jadi jangan sampai kalian asing lah sama mentor. Nah, adaptasi dengan skills, tools, dan working environment. Pertama, kalian harus pelajari tools utama yang dipakai. Misal HR, pakai Microsoft Teams, SAP, Microsoft Excel, ATS System, dan lain. Pelajarilah, tanya pas onboarding tadi. Kak, software pakai apa aja ya gitu. Minta aksesnya. Tanya. Kalau kalian nggak tahu ini caranya gimana, tanya tuh di onboardingnya ya. Jangan sampai tanyanya udah di tengah-tengah jalan project, kalian baru nanya. Terus tanya SOP guideline-nya. Minta datanya gimana, approval dokumennya kayak gimana, format laporannya kayak gimana. Cari tahu dari awal. Karena misal kayak aku waktu itu di Excel itu em, untuk akses datanya, padahal aku sebagai data ya waktu itu. Akses datanya aja itu aku butuh approval sampai 4 tingkat gitu. Jadi cukup sulit dan cukup lama gitu. Jadi jangan sampai pas baru mulai projectnya aku baru minta approval dan itu akan memakan waktu gitu. Tanya dulu di awal kayak gitu. Approvalnya gimana, format laporannya gimana, alur kerjanya gimana gitu. Terus keep a daily log of your work. Biasanya aku bikin backlog versi aku sendiri sih. Kayak pekerjaan aku yang belum aku selesaiin apa, tugas yang baru dikasih mentor itu apa. Terus hmm, udah sampai mana progresnya. Terus apa aja yang sudah aku pelajari dari project tadi kayak gitu. Itu kan biasanya kalau kita mantau kita minta reporting sama kampus ya. Itu juga bisa ngebantu sih. Oh dari tanggal segini sampai segini aku ngerjain ini gitu. Jadi ada catatan sendiri. Terus observe workplace culture. Cari tahu cara komunikasi tim itu pakai apa. Terus misal handle meeting, pinjam ruangan kayak gitu semuanya pakai apa gitu. Tanyalah ke mentor-mentor kalian. Kan ada presentasi magangnya dan frekuensinya tuh gimana sih? Apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Terus apakah jam kerjanya itu fleksibel? Apakah jam kerjanya fleksibel hmm, ataukah cuma 9 to 5 stop gitu lah. Terus siklus event dan pelatihannya tuh kayak gimana? Seberapa banyak? Aku bahkan kemarin di XL event itu 2 sampai 3 kali seminggu. Aku bahkan lebih banyak event dibanding kerjanya di XL. Itu benar-benar seru banget sih. Seru banget sih pokoknya. Kan harus fokus lah itu culture-nya gitu. Terus apa yang biasanya dilakukan atasan dan tim saat brainstorming? Ya, kalian bisa tanya lah, maksudnya saat brainstorming itu harusnya aku kayak gimana gitu. Harusnya kita tuh, seharusnya sih kita proaktif ya. Tapi misalkan kita nggak tahu budaya mereka kayak gimana gitu. Tetap cari tahu lagi. Nggak ada question ya di sini. Next. Apa yang harusnya anak magang lakukan? Show inisiatif dan keinginan untuk belajar. Coba dulu baru tanya. Kalau kalian kesusahan banget baru tanya. Misal dikasih, eh misalnya, Hana tolong ini ya bikin reporting ini ya gitu. Tapi kalian kalian udah tahu nih, oh bikin reportingnya pakai Excel. Terus contoh reportingnya kayak gini. Tapi kalian ada kesusahan, oh ngambil datanya gimana ya? Kalau dari sini caranya gimana ya? Coba dulu, coba dulu, coba dulu sampai mampus baru tanya. Kalau udah mepet banget. Karena mereka tuh pasti punya kerjaan sendiri gitu ya. Jangan sampai kita jadi beban untuk mereka gitu. Kalau kalian nggak bisa banget baru tanya. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa tanya ChatGPT, silahkan tanya ChatGPT dulu. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kita tuh mandiri dan proaktif gitu. Terus, hmm, jangan takut lah untuk nanya pertanyaan. Misal yang tadi, apa ya? Misal kalian butuh klarifikasi project. Oh, project yang dimau itu ternyata ekspektasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalian masih bingung nih ekspektasinya itu in detailnya kayak gimana. Silahkan tanya. Jangan sampai kalian pas udah di tengah project kesusahan.
Nah, kalau udah di tengah project kesusahan, itu baru coba dulu baru tanya. Tapi kalau masih di awal, masih deliver projectnya, silahkan tanya. Oke? Nah, build relationship. Kenalan dengan rekan tim, sesama intern, bahkan karyawan lintas divisi. Tanyalah, kenalan sama orang Mas divisi apa kayak gitu contohnya kayak makan siang ketemu sapa kayak gitu. Cari tahu mereka kerjaannya di tim itu tuh kayak gimana. Terus siapa tahu kalian bisa nemu role yang lebih cocok untuk kalian explore gitu. Document everything you work on. Em, Ambil dokumentasi ya. Misalnya kayak screenshot, simpan foto untuk hasil kerja kalian lah. Silahkan cantumin di portofolio juga. Atau post di LinkedIn. Treat feedback as a growth opportunity. Terima masukan dengan terbuka dan gunakan untuk berkembang lebih baik. Jangan sampai kamu defend atas masukan yang dikasih oleh mentor kamu. Di sini ada yang mau ditanya? Ya. So far aman tinggal ini. Oke, oke, oke. Next. Bonus. Ini HR role dan responsibilities yang bisa kalian explore. HR role-nya di HR itu kan maksudnya HR itu punya role masing-masing kan. Kayak apakah kamu lebih cocok di organization development atau employee relation atau HR generalis yang bisa ngelakuin apa aja atau HR business partner atau HR analytics kayak aku kemarin. Ya depends um, skill kamu dan apa yang kamu suka aja sih. Nih, oke. Next, kalau di data analyst, scientist, engineer, BI analyst, machine learning engineer, dan data architect. Terus juga sih sebenarnya kalian bisanya skill yang mana? Kalau data analyst itu biasanya lebih ke business side of data. Kita lebih sering presentasi tentang data kita, ngambil insight, bikin laporan gitu. Tapi kalau data scientist, data scientist itu udah um, at- data analyst, atasnya itu data engineer. Data engineer itu dia ngolah data tapi in technical ways. Pastinya mereka ngoding, full ngoding engineer. Tapi kalau data scientist itu orang yang memikirkan data ini nantinya bisa di-upgrade untuk jadi apa sih? Kayak gitu ya. Kalau data engineer malah datanya, tapi data scientist orang yang upgrade data ini akan jadi apa nantinya. Nah, kalau BI analyst ini lebih more business side dari data analyst, mereka hmm, lebih seringnya bikin laporan dan dashboard aja sih. Tapi kalau data analyst mungkin masih bisa ngoding, tapi kalau BI analyst mereka lebih fokus ke laporan dan business side-nya. Nah, kalau machine learning engineer udah pasti mereka lebih fokus ke machine learning dan AI gitu ya. Ya, sesuaiin lagi lah sama kamu ya, Keisha. Gimana kamu lebih suka di mana jadi data seperti apa kayak gitu. Next. Nah, ini pertanyaan yang tadi baru ditambahin. Nih, pertanyaan tentang kultur kerja. Seperti apa budaya kerja di perusahaan multinasional atau FMCG? Apakah lebih kompetitif atau kolaboratif? FMCG itu kompetitif in target, ya. Mereka tuh sangat kompetitif di target, tapi mereka juga sangat kolaboratif di tim. Benar-benar kolaboratifnya tuh top tier lah. Jadi mereka tuh kombinasi antara keduanya gitu. Jadi nggak bisa ditentuin lah. Itu in different aspect. Terus, apakah budaya kerja perusahaan lebih mengutamakan hasil result driven atau proses effort based? Nah, mereka tuh lebih ke result driven. Mereka tuh lebih fokus ke hasilnya. Apakah hasil sesuai dengan hmm, apa namanya? Apakah hasil sesuai dengan target mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada evaluasi, mereka akan ngecek lagi effort base-nya, prosesnya itu seperti apa, mereka akan cek kayak gitu. Terus, seberapa besar peluang untuk berekspresi dan menyampaikan ide bagi karyawan baru?
Oke, karena mereka sangat kolaboratif, udah pasti mereka sangat open untuk karyawan baru ya. Jadi nggak usah khawatir kalian dirasisin kayak gitu nggak. Karena semakin bagus perusahaannya, semakin aman lingkungan, dan mereka akan lebih terbuka lagi dan lebih baik lagi kepada pendatang-pendatang baru kayak gitu. Pastinya ada ekspresi dan ruang. Pastinya ada ruang untuk berekspresi dan nyampein ide. Apa saja peluang pengembangan diri yang disediakan perusahaan untuk karyawan baru? Guys, perusahaan besar itu udah pasti mereka punya training development-nya. Jadi nggak usah pikirin tentang training development-nya nantinya akan gimana, pasti ada. Entah internal perusahaannya, kayak mereka tuh biasanya ada apa namanya, platform learning-nya sendiri, atau dari luar kayak mereka manggil mentor, atau eh, ngasih beasiswa untuk sertifikasi pegawainya. Itu pasti ada, pasti. Nggak usah nggak usah ini ya, khawatir tentang pengembangan diri, itu mereka pasti ada. Apakah ada program mentoring atau rotasi departemen bagi fresh graduate? Ada pasti. Apalagi kalau perusahaan multinasional, anak-anak manajemen training pasti mereka punya kesempatan kerja di luar negeri dan cross function project di cross function country ya. Nah, setiap perusahaan besar itu biasanya udah ada employee assistance program. Employee assistance program ini tuh biasanya bantu untuk apa namanya, kayak konseling, kayak diskusi, minta saran, kira-kira yang bagus untuk kita tuh kayak gimana ya gitu. Mereka juga bisa ngebantu gitu. Itu sih depends ya, maksudnya kayak ada yang via online kayak eh, apa lupa lagi. Kayaknya kayak Nestle itu tuh pakai internal software kayak gitu. Tapi bisa jadi ada yang langsung ke ruangan gitu lah. Konseling untuk konseling psikologis, mental health dan segalanya. Terus perusahaan besar tuh udah pasti ada, oh udah bukan udah pasti ada ya, tapi biasanya ada sports club, terus fasilitas yang komplit dengan satu syarat, kalian harus ada di head office. Kalau di head office, biasanya kalian punya fasilitas yang lengkap, gym, apalagi ya, sports club, terus game-game gitu biasanya kantor tuh provide. Jadi nggak usah, maksudnya kalian tetap bisa work-life balance lah. Bahkan ada yang provide kayak kamar untuk tidur siang, kayak gitu ya. Jadi pasti work-life balance banget. Harusnya work-life balance gitu. Apalagi yang kerjanya 9 to 5 corporate, itu biasanya mereka nggak akan diganggu lagi setelah jam kerja kayak gitu. Kalian tinggal ini aja sih, tinggal apakah kalian mau menggunakan fasilitas tadi atau enggak. Apalagi ya, oke ya udah semua tesisnya. Pertanyaan cukup. Selesai guys. Ternyata cepet ya. Kira-kira bakal 2 jam. Ada yang mau nanya? Aku mau nanya, Kak. Hmm, Boleh Ama dulu kali. boleh ya, Mak? Tapi kalau misalnya Hana mau duluan nggak apa, terserah. Nggak apa. Eh, aku agak banyak. Tapi kalau Oke, Ama, Mm-mm. boleh Ama dulu. Kak, saya mau tanya, what do you think sama offer internship remote? Jadi kayak hybrid online gitu. Ini barusan dapat offer kayak ditawarin gitu loh. Eh, HR intern dari apa ini bentar, dari perusahaan Gautech gitu. Menurut kakak gimana buat nambah-nambah pengalaman, atau menurut kakak gimana dari sudut pandang? Makasih kak. Sebenarnya nggak apa sih, ambil aja. Ambil aja sih sebenarnya, daripada Gojek itu cukup ini kok, cukup terkenal, aku juga tahu kok Gojek. Menurutku ambil aja sih untuk nambah-nambah pengalaman juga kan, biar kamu bisa explore acara tuh nanti kayak gitu.
Kecuali kamu dapat offernya dari kayak Peta Karir, Synergy, di milenial menurutku itu nggak usah diambil. Kalau Gawatek nggak apa-apa. Ya, makasih banyak ya, Kak. Ya, pas. Kamu udah? Kayaknya Ama udah deh. Lanjut aja. Aman, Kak. Makasih banyak ya. Mana? Ya, Kak. Oke, aku izin nanya, Kak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab kayak singkat aja, Kak, sama ada yang perlu dielaborasi juga. Untuk yang di bagian CV sama portofolio itu, kan Kakak tadi delivernya di bagian experience itu perlu dicantumkan kayak angka-angka, terus juga penggunaan toolsnya apa aja kan, Kak. Kalau misalkan kita kayak tulis angkanya cukup banyak terus toolsnya tuh kayak repetitif gitu. Misalkan penggunaan spreadsheet-nya berkali-kali, terus juga misalkan Google Meet-nya berkali-kali. Itu boleh atau ada saran yang lebih baik ya, Kak? Nggak perlu sih. Kalau repetitif nggak perlu. Maksudnya kalau inti job desk-nya sama, jadiin satu aja. Misal kayak, hmm, misal kayak reporting bulanan, Microsoft Excel kayak gitu. Tapi cuma beda di analisis teknikalnya. Itu kalian mah cukup masukin berarti kayak dua reporting bulanan menggunakan Microsoft Excel dengan technical analysis bla 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 kayak gitulah. Jadi nggak perlu wasting repetitif kalimat gitu lah. Oke, Kak, thank you. Terus untuk yang next questions-nya, biasanya kan di LinkedIn itu ada beberapa pengalaman kayak dimasukin yang SMA. Terus kalau yang di CV itu perlu nggak ya masukin pengalaman since SMA atau lebih baik dimulai sejak kuliah? Nggak perlu yang SMA nggak perlu. Oke. Terus kalau misalkan untuk portofolio itu apakah ada jumlah slide yang disarankan atau bebas sesuai dengan pengalaman yang ingin dijabarkan? Bebas, tapi eh, yang paling relevan dengan posisi taruh paling atas gitu ya. Diurutkan sesuai relevanitas dari posisi yang kamu ambil. Oke, Kak. Terus tadi kan Kakak deliver terkait skill Excel itu. Kalau misalkan kita banyak menggunakan skill spreadsheet itu, apakah sebanding juga dengan Excel? Dan kira-kira lebih banyak menggunakan Excel atau spreadsheet kalau di perusahaan FMCG? Nah, aku kurang tahu sih sebenarnya. Tapi maksudnya kan kalau perusahaan itu kan ada Google Working Space, ada Microsoft Workspace. Itu maksudnya tiap perusahaan pakainya beda-beda gitu. Oke, Kak. Cantumin aja lah duanya. Apa? Iya, maksudnya cantumin aja dua-duanya. Kan kita nggak tahu perusahaan itu pakai workspace apa. Oke, Kak. Sama ini, untuk yang certification itu kan biasanya banyak bootcamp yang gratis. Kira-kira sertifikat dari bootcamp yang gratis itu lebih, apakah bisa membantu juga dibandingkan dengan bootcamp yang berbayar? Contoh, Ya, Kak? contohnya, contohnya. Misalkan ada bootcamp gratis dari Revoyo, itu tuh kayak trial class gitu, tapi dapat sertifikat. Nah itu kayak membantu juga kah dibandingkan dengan bootcamp yang berbayar gitu? Nggak perlu ditaruh di CV, tapi masukin aja di portal. Ada lagi?
Untuk saat user interview itu kan kemarin kakak bilang itu kayak pertanyaannya direkam. Terus apakah kita pas interview itu dikasih beberapa menit untuk menjawab atau kita jawab sebisa mungkin lalu bisa next ke pertanyaan selanjutnya? Gimana ya? Sorry ulang question. Ya kan? Ulang lagi pertanyaannya, sorry. Kalau saat user interview itu apakah pertanyaannya direkam? Nah, kalau misalkan direkam itu, apakah kita dikasih waktu untuk menjawab beberapa menit atau kita jawab sebisa mungkin lalu boleh next ke pertanyaan selanjutnya? Maksudnya yang pakai video ya? Ya, apakah kayak gitu juga, Kak? User interview nggak pernah pakai video. User interview langsung sama manajernya langsung. Tapi kalau emang interviewnya based on video record itu nggak bisa di next question gitu sih. Ada waktunya maksimal 5 menit kayak gitu. Oke, Setelah itu Kak. baru muncul next question gitu. Jadi, Hmm, kalau misalkan kita pengen apply as HR tapi pas psikotes itu kita kayak kurang mahir di bagian penghitungan atau aritmatika, apakah itu juga sangat mempengaruhi ataukah HR itu kayak punya fokus di kategori psikotes yang tadi kakak udah sampaikan? hmm, sebenarnya kalau psikotes pertanyaan aritmatika segalanya kayak gitu, itu tuh untuk mengukur ini ya problem solving kita. Problem solving kita, analytical thinking kita, kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu ada di psikotes kalian, berarti itu penting. Berarti nilai akhirnya yang dilihat. Tapi kalau misalnya emang menurut recruiter itu nggak bikin, berarti nantinya nggak akan ada pertanyaan itu di psikotes. Gitu aja sih. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan itu, berarti mereka emang butuh. Dan kamu harus kerjain itu habis-habisan kayak gitu. Oke. Terus ada dua pertanyaan lagi. Untuk yang menentukan role kita saat group discussion itu apakah kita yang memilih sendiri ataukah leader yang menentukannya? Dan seberapa banyak kita berargumen itu apakah leadernya atau dari pihak rekruternya yang apa sih yang menentukan? Fungsi itu otomatis sih. Orang yang pertama ngomong berarti dia leader. Orang yang kedua dan selanjutnya ngomong itu berarti member. Orang yang terakhir ngomong berarti itu note taker. Dan jadi kalau ngomong tuh gantian gitu kan. Leader, member, member 2, member 3, ntar balik lagi member 1 kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi saut-sautan gitu lah maksudnya diskusi sama. Oke Kak. Sama yang terakhir, kira-kira sepengalaman kakak dalam belajar psikotes itu, kira-kira kakak pernah belajar via website atau platform gitu nggak kak? Hmm, seperti apa? Gak ada sih. Tapi aku ini aja sih belajar aritmatika itu yang penting sih. Maksudnya kalau kita udah keasah di logikanya, di aritmatikanya, biasanya yang lainnya kayak soal-soal teknikal lainnya kayak gambar dan lainnya itu akan ngikut gitu. Lebih mudah kerasnya. Gak ada sih. Oke, Jadi walaupun soalnya susah ya kerjain aja. oke kak, itu aja pertanyaan dari aku. Thank you. Hmm, soal-soal di psikotes biasanya sama-sama aja kok. Jadi sekali psikotes yang susah, pasti kamu tahu ntar psikotes lainnya kan kayak gimana. Udah ya. Udah, nggak ada lagi nih yang ditanya. Kalau dari aku udah kak. Next minggu depan, berarti persiapkan LinkedIn sama CV ya, masing-masing. Nanti aku review langsung. Jadi berarti sesi minggu depan, karena aku udah bahas CV dan portfolio dan LinkedIn,
Aku nggak bahas itu lagi minggu depan. Jadi nanti minggu depan aku bahasnya review LinkedIn sama CV kalian. Oke? Oke, Oke, Kak. guys. Oke. Bentar ya, hampir keluar. Takutnya dia mau nanya. Tapi semua pertanyaan yang kamu ajuin tadi di WhatsApp udah kejawab semua kan? Udah, Kak, aman. Udah aku catat juga. Oh, Kak, boleh tanya nggak? boleh. Tentang yang sesi LGD sih. Mungkin kakak boleh, apa sih kak tadi? Boleh mungkin diulang note taker ya itu dia ngasih Notulen. summarize gitu kan? Ya notulen itu Mm-mm. dia ngasih summarize aja atau dia juga ngasih kayak em, opini saat diskusi itu? Aku experience aku as notulen, aku nggak kasih opini sih. Aku cukup ngasih. Jadi kayak, oke berdasarkan meeting kita hari ini, summary-nya adalah ini. Maka implementasi ke depannya harusnya seperti ini. Dan yang harus kita lakukan ke depannya adalah kayak gini. Kayak gitu sih. Karena kan notulen fokus banget ya, kayak mereka harus nyatet, harus tahu tujuan dan akhir dari dan goals dari apa yang sedang mereka diskusi itu apa gitu. Kayak gitu lah Hmm. intinya kalian harus tahu summary dan diskusi ini sebenarnya mau dibawa kemana. Oke kak. Itu berarti itu kayak waktu di awal itu mungkin ada orang yang buka dulu as a leader terus kayak bagi part entah itu siapa yang jadi leader terus kayak siapa yang mau ngasih opini terus yang notulen gitu terus nanti diskusi berjalan gitu ya Kak berarti. Itu enggak kayak di awal bukan nanti aku jadi leader ya kayak gitu enggak otomatis gitu loh. Otomatis jadi HR bilang 5 menit dari sekarang kayak gitu. Terus langsung leadernya orang yang pertama ngomong itu jadi leader. Oke, menurut aku sih kalau dari AI sendiri sekarang udah mulai merajalela ya bla 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 bla, kayak gitu. Terus baru dilanjut ke member-member lainnya. Kayak gitu sih otomatis nggak ada pembagian role kayak gitu. Yang penting kalian jangan terlalu mendominasi aja. Hmm, Karena kan waktunya iya. juga 5 menit, orangnya banyak. Takutnya nggak semua orang kebagian ngomong. Oke oke. Berarti tapi kayak gimana cara make sure kalau orang-orang maksudnya kayak kita notulen kita nggak kalau notulen kan kata kakak fokus ya. Which means ya itu yang bikin kita nggak itu diskusi. Gimana kayak make sure orang-orang ini juga tahu kalau kita yang bakal notulen gitu, yang bakal nge-summarize di akhir. Takutnya kayak Hmm, ada yang notulen gitu juga berpikir kalau dirinya akan jadi notulen terus akhirnya orang itu mungkin duluan gimana dan kita akhirnya nggak ada kesempatan untuk stating opinion gitu gimana Kak? kayak berarti kalau kamu emang takut kayak gitu, silahkan ini aja sih, silahkan apa namanya, kasih opini kamu juga. Jadi setelah kamu summarize itu, kasih opini kamu. Berarti kalau menurut aku sendiri sih, aku udah agree sih sama ini. Oke, dan implementasi ke depannya harusnya akan bisa berjalan ini bla bla bla, kayak gitu. Nah, kalau misalnya nantinya ada notulen lain, berarti kamu udah, yang penting kamu udah ngasih statement kamu tadi kayak gitu. Tapi biasanya kan notulen ngomongnya di akhir ya. Kalau misalnya, berarti kita tuh mengamati orang-orang yang ngomong di situ. Apa, jadi sekiranya kayak, apakah orang ini nantinya akan, kita memprediksi gitu ya, maksudnya apakah orang-orang ini nantinya akan ada yang ngomong lagi atau enggak. Karena maksudnya FGD dan LGD itu sebenarnya nggak seseru itu guys, karena orang-orang tuh kayak ada yang takut ngomong duluan, ada yang ngomong, ada yang takut opininya salah kayak gitu. Jadi banyak yang nggak ngomong, banyak yang cuma nonton aja. Bahkan orang itu kayak dalam 5 menit tuh kayak cuma bisa ngomong 2 kali. Itu pun karena
lebih banyak diem-diemnya atau mengulang statement orang sebelumnya. Karena kan maksudnya kalau kita ngasih statement baru tuh juga susah gitu. Kalau misalnya emang pemikiran kita sama, paham kan ya? Kayak misal apa yang orang pikirin, oh ternyata itu juga yang aku pikirin gitu. Hmm. Statement yang dilontarkan itu sebenarnya berulang-ulang. Cuma HR itu ngeliat, oh dia berani ngomong, kayak gitu. Dia berani ngutarin pendapatnya. Oh, um, summarize-nya nih oke nih, bener nih. Berarti dia mengamati setiap jalannya diskusi kayak gitu. Kita memprediksi kira-kira orang ini bakal ngomong lagi atau enggak. Kira-kira nantinya setelah gue ngomong ada yang ngomong lagi atau enggak. Tapi kalau misalnya nantinya ada yang uh, acting as notulen lain, it's okay. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, yang penting kamu udah ngutarain pendapat kamu. Jadi ya itu ntar tergantung apakah kamu cocok atau tidak oleh HR gitu. Oke, berarti ya oke tetap aja kita stating opinion gitu ya Kak. Berarti dari awal tuh nggak ada yang kayak bagi-bagi bla 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 gitu nggak ada ya. So, Berjalan ngalir gitu aja. Oke Kak, kasih. Oh Kak, pernah nggak Kakak kayak ada pengalaman LGD pakai bahasa Inggris gitu? tapi ya itu FGD aku pertama ke bahasa Inggris. Itu waktu di XL sih. Satu itu salah satu partner MSIB paling susah. Paling paling susah karena ada FGD dan LGD juga. Tapi ternyata pas sesi FGD itu dari 10 orang FGD yang ngomong tuh cuma 5 orang. Yang ngomong cuma 5 orang. Mungkin karena nggak bisa bahasa Inggris juga sih, aku nggak tahu. Tapi ya itu, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Kita ngomong pakai bahasa Inggris. Starting opinion AI-nya kayak gimana. Terus, habis itu setelah 5 menit, ditutup sama HR. Udah kayak gitu dong. Gitu Mungkin dong. ada Tapi temen tips aku yang nggak Kak? tips apa ya? Tips apa ya? Oh, dari 5 orang tadi, yang keterima tuh cuman 2 orang, aku sama temenku. Yang satu Hmm. lagi, dia terlalu aktif. Yang dua itu mereka terlalu aktif. Dan yang satu itu mereka cuman statement sekali. Aku lupa yang satu tuh kenapa ya? Apakah statementnya ngawur atau gimana? Aduh, pokoknya yang terima cuma 2 orang. Aku sama temenku. Itu pun karena mungkin argumenku lebih ke teknikal ya maksudnya. Hmm, kelihatan riset gitu, bukan yang asal ngomong kayak gitu. Pertama jangan asal ngomong, jangan terlalu mendominasi, jangan egois, jangan maksain pendapat kamu ke orang lain. Udah, gitu aja sih. Oke. Siap, makasih banyak ya Kak. Hehe. Oke, oke. Udah selesai nih, nggak ada yang lagi. Selesai. Selamat bertemu minggu depan, teman-teman. Sekarang kita cek screenshot dulu ya. Jangan sampai mau ke aku di screenshot lagi jelek-jeleknya. Ayo, Hehehe. kita nggak bisa nge-screenshot lagi, guys. Tolong screenshotin dong. Siapa yang screenshot? Aku. Ini Kak, lagi itu. Bener sih Kak, udah selesai sih meet satunya. Ntar coba pakai jilbab bentar ya. Oke. Oh my god. Uh, Wait. Gini. Ih, kayak. Lanjut ya Kak. Satu, dua, tiga. Bar.
Hey, hey. Ayo cantik Kak, Buru-buru nanti banget. itu lagi. Ayo. Wait. Oh, Gimana sih? dua, Aku tiga. lihat masih. Ah, cantik 1, 2, 3. Udah. Makasih Kak, makasih Ana. Thank you guys. See you next week. Ya, see you. Bye. Thank you, Ama. Bye. Ya, thank you semua.